Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, apa kabar hari ini? Nah, hari ini kita akan belajar lagi subtema 2 wujud benda. Nah, manusia tidak dapat lepas dari benda yang ada di sekitarnya. Keberadaan benda mempermudah manusia melaksanakan aktivitasnya. Ada banyak sekali benda yang ada di sekitar kita. Ada benda hidup, ada benda mati. Ada benda yang bisa kita lihat, ada juga benda yang bisa kita pegang. Dan ada pula benda yang tidak bisa kita lihat, tetapi kita bisa merasakan keberadaannya. Nah, wujud benda itu ada 3 macam, yaitu ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, ketiga wujud benda ini berbeda-beda dan memiliki sifat yang berbeda-beda. Nah, kalian bisa mencatat sifat-sifat dari ketiga benda ini ya. Yang pertama, sifat benda padat. Benda padat itu memiliki bentuk dan volume yang tetap. Ya, jadi benda padat itu apabila diletakkan di dalam kotak, maka benda itu ya tetap bentuknya seperti itu, tidak menyesuaikan dengan wadahnya. Nah, contoh lain, kalian punya benda padat, kemudian kalian tempatkan di dalam wadah plastik. Nah, benda itu akan bentuknya dan volumenya pun akan tetap. Nah, yang kedua, sifat benda padat yaitu dapat dipegang dengan tangan kalian. Ya, apabila ada benda yang bisa kalian pegang, nah itu termasuk ke dalam benda padat. Nah, yang ketiga, tidak dipengaruhi wadahnya. Jadi, penjelasannya hampir sama dengan yang poin pertama ya, bentuknya padat dan volumenya pun juga padat. Nah, selanjutnya ada benda cair. Nah, benda cair itu apa? Nah, benda cair itu memiliki sifat-sifat yang pertama, bentuknya berubah-ubah menyesuaikan dengan wadahnya. Jadi, contohnya itu air. Air ketika kalian taruh di piring, maka air itu berbentuk seperti piring. Nah, ketika air itu ditempatkan di dalam botol, maka air itu bentuknya menyerupai botol. Nah, apabila si air itu kita taruh di wadah plastik, maka akan menyerupai dengan bentuk wadah plastiknya itu. Jadi, sifat benda cair yang pertama itu, yang pertama bentuknya berubah-ubah menyesuaikan wadahnya atau tempatnya. Nah, yang kedua, mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Nah, itu adalah sifat dari air. Ya, sifat benda cair itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Nah, contohnya itu ketika kalian menuangkan air. Nah, kemudian ke bawah. Nah, dia itu akan turun ke bawah. Ya. Karena sifat air itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Nah, contoh lainnya itu pada air terjun atau pada aliran sungai. Dia akan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nah, berikutnya meresap melalui sela-sela kecil. Nah, benda cair itu pasti akan meresap melalui sela-sela kecil. Misalkan kalian memiliki wadah. Nah, wadah itu bocor.
Nah, lalu benda cair itu akan keluar lewat bocorannya itu tadi. Lubang bocorannya itu, dan itu pasti. Nah, yang keempat, tidak dapat dipegang dengan tangan. Kalian itu tidak bisa memegang air. Ya, tetapi kalian memang bisa menyentuh, tetapi kalian tidak bisa memegang air. Ya, berbeda dengan benda padat. Kalau benda padat, kalian itu bisa memegangnya. Contohnya pulpen. Pulpen itu benda padat. Nah, kalian bisa memegangnya. Tetapi kalau air, itu kalian tidak bisa memegangnya. Paham ya? Nah, berikutnya benda gas. Nah, benda gas itu memiliki sifat-sifat yang pertama, terdapat di segala tempat. Jadi, benda gas itu ada di mana-mana. Ada di kamar kalian, ada di kolong meja, ada di dalam balon, ada di mana-mana itu ada yang namanya benda gas. Nah, yang kedua, mengisi seluruh ruangan yang ditempati. Jadi, ketika ada ruangan, pasti di dalamnya itu ada benda gas. Nah, yang ketiga, tidak dapat dilihat atau dipegang dengan tangan, tetapi bisa kalian rasakan. Nah, contohnya apa? Contohnya itu udara. Udara itu tidak bisa kalian lihat warnanya seperti apa, bentuknya seperti apa, ya. Juga tidak bisa kalian pegang. Kalian mau memegang udara, gimana caranya? Kan tidak bisa kan? Nah, untuk itu udara itu termasuk dari sifat gas. Tetapi kalian bisa merasakan udara. Contohnya apa? Contohnya ketika ada angin. Angin itu adalah udara yang bergerak. Ya, kalian merasakan hawa yang sejuk ketika kalian itu merasakan ada angin yang lewat. Ya. Nah, kemudian kalian bisa bernafas. Ya, kalian bisa menghirup. Nah, kalian itu kan berarti bisa merasakan, tetapi kalian tidak bisa memegangnya. Paham ya? Sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. Nah, kemudian kita perhatikan gambar dapurnya Dayu. Nah, di situ ada banyak sekali benda, dari yang mulai nempel di dinding sampai yang ada di atas kompor, dan banyak sekali itu Dayu dan ibunya sedang memeras kelapa ya untuk dijadikan santan. Nah, silahkan kalian amati kira-kira dari gambar ini. Nah, dari gambar ini kalian itu bisa menyebutkan mana yang benda padat, mana yang benda cair, dan mana yang benda gas. Ya. Nah, yang ini saja. Yang halaman 61. Kemudian di halaman 62. Nah, ada pertanyaan setelah tadi Ustazah menjelaskan tentang wujud benda. Kemudian kalian jawab ya, benda dikelompokkan ke dalam 3 wujud. Sebutkan ketiga wujud benda tersebut. Nah, yang kedua, tuliskan 2 contoh benda padat di sekitarmu. Ya, tadi berdasarkan sifatnya kalian bisa menentukan benda padat yang seperti apa, kemudian benda cair dan benda gas. Nah, selanjutnya, pernahkah kamu naik alat transportasi seperti gambar di samping? Nah, itu ada gambar apa? Gambar motor ya. Nah, apakah kalian pernah menaiki motor? Nah, tahukah kamu termasuk ke dalam wujud benda apakah motor itu? Apakah motor itu bentuknya tetap? Nah, apakah bisa dipegang? Nah, apakah
bentuk dan volumenya juga tetap. Nah, kalau memiliki sifat-sifat seperti itu berarti motor termasuk benda. Betul, motor termasuk benda padat. Ya, pada hari Minggu Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Nah, Edo dibonceng ayah dengan menggunakan motor. Perhatikan denah jarak ke rumah nenek berikut ini. Nah, rumahnya Edo itu ada yang di pojok ya. Nah, dia untuk pergi ke rumah nenek itu memerlukan jarak 5 km 300 meter. Ya, 5 km 300 meter. Nah, kemudian untuk pergi ke kebun binatang dari rumahnya Edo membutuhkan jarak 1523. Nah, yang ini pembahasannya hampir sama dengan seperti kemarin. Hanya saja satuan kemarin itu kan dari meter ke sentimeter. Itu kan naik atau turun sebanyak berapa kali? 2 kali. Nah, sekarang untuk satuan kilometer ke meter itu memerlukan langkah atau naik ataupun turun itu sebanyak 3 kali. Ya, jadi 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Ya, kalian masih ingat dengan tangga kucing hitam? Masih ingat? Nah, dari kucing ke meter. Ya, dari kucing ke meter. Nah, dari kilometer ke meter. Kira-kira turunnya itu berapa kali? Kilometer ke hektometer 1 kali. Hektometer ke dekameter 1 kali. Dekameter ke meter 1 kali. Berarti sebanyak 3 kali. Ya, kalau turun diingat-ingat harus dikalikan, tetapi kalau naik harus dibagi. Ya, contohnya. Nah, ada di kotak yang warnanya kuning ini ya. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Nah, berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? Nah, itu hampir sama penyelesaiannya dengan yang kemarin. Ya, 5 km ditambah 300 meter. Nah, si soal itu mintanya berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter, berarti dijadikan meter. 5 km dijadikan meter, dari kilometer ke meter turun berapa kali? Nah, 3 kali 5 dikali 1000 hasilnya 5000 ditambah, karena meter, satunya meter sudah sesuai, tinggal ditambahkan saja 5000 ditambah 300. Hasilnya 5300 meter. Nah, yang ini ya. Nah, yang ini, yang kotak besar. Nah, kemudian yang kedua, jarak yang harus ditempuh Edo dari rumah ke kebun binatang itu sebanyak 1523 meter. Nah, pertanyaannya, berapa jarak rumah Edo ke kebun binatang dalam satuan kilometer? Ya. Nah, soalnya itu kan berapa? 1523. Nah, kemudian 1523 itu dipecah hasil penjumlahan dari 1000 meter ditambah 523 meter. Nah, 1000 meter itu adalah 1 kilometer.
Ya, karena dari meter ke kilometer itu kan naik. Jadi dibagi 1000, dibagi nolnya sebanyak 3, dicoret nolnya 3 kali, sisa angka 1. Nah, satunya itu 1 kilometer. 1 kilometer ditambah 523 meter. Nah, selanjutnya silahkan nanti kalian latihan ya. Nah, Ustazah kasih contoh soal nomor 1. Dari rumah Siti ke sekolah. Nah, rumah Siti ke sekolah ada di pojok kiri ya, pojok kanan. Nah, rumah Siti ke sekolah. Nah, itu kan jaraknya 5 kilometer 100 meter. Ya. Nah, kemudian pertanyaannya, rumah Siti itu jarak rumah Siti ke sekolah dalam satuan meter. Yang ini ya, soal nomor 1 ya. Nah, sedangkan jaraknya itu 5 km 100 meter. Nah, nanti yang 5 km kalian jadikan menjadi meter. Ya. 5 km kalian jadikan meter dulu ditambah dengan 100 meter. Hasilnya nanti ketahuan. 5 km dijadikan meter. Dari kilometer turun ke meter dikalikan dengan 1000. 5 km dikali 1000. 5 dikali 1000 hasilnya 5000 ditambah 100. Hasilnya nomor 1 5100. Nah, kemudian yang lain silahkan kalian kerjakan sampai nomor 5. Nah, selanjutnya ada alat ukur. Nah, kemarin kalian sudah belajar tentang alat ukur. Ada mistar, ada meteran kayu, ada meteran roll, ada jam, dan lain-lain. Ya. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya altimeter. Ya, ini altimeter, alatnya ada di sebelah kanan yang warnanya hitam. Ya, altimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Nah, biasanya alat ini digunakan untuk mengukur tinggi pesawat saat terbang dari permukaan laut. Juga untuk mengukur tinggi gunung dan hal lain yang berhubungan dengan ketinggian. Nah, kemudian di situ ada, kita perhatikan gambar. Ada 2 pesawat, pesawat A dan pesawat B. Nah, yang pesawat A itu setelah diukur menggunakan altimeter memiliki ketinggian 3000 meter di atas permukaan laut. Sedangkan yang B, pesawat yang B itu setelah diukur menggunakan altimeter memiliki ketinggian 4325 meter. Nah, pertanyaannya sekarang, berapa ketinggian pesawat A dalam satuan kilometer, sedangkan pesawat A itu memiliki ketinggian 3000 meter. Nah, kalian ubah ya. Kalian ubah 3000 meter sama dengan titik-titik kilometer. Nah, dari meter ke kilometer naik atau turun? Kalian hitung, pensilnya ditaruh di meter, di M, kemudian ke km, ke kilometer, berarti naik atau turun? Naik sebanyak berapa kali? Betul, sebanyak 3
kali. Karena naik sebanyak 3 kali, jadi kalian bagi nolnya sebanyak 3. Kalian coret 3000. Itu kalian coret nolnya sebanyak 3. Sisanya angka berapa? Ya, itulah jawabannya. Jawaban soal nomor 1. Nah, yang kedua, kalian juga bisa mengerjakan dengan seperti itu. Nah, kemudian soal yang ketiga, berapa perbedaan ketinggian pesawat B dibanding dengan pesawat A? Untuk mencari perbedaan, kalian tinggal mengurangkan angkanya saja. Angka B, angka pesawat B, kalian kurangi dengan angka pesawat A. Nah, paham ya? Nah, selanjutnya, karena ini ada gerakan-gerakan itu masuk ke dalam mapel PJOK. Ya. Apabila ada kesulitan dalam mengerjakan soal, kalian bisa menanyakan ke ustazah. Kalian boleh telepon ustazah atau video call. Ya, boleh apabila kalian mengalami kesulitan, tetapi kalian WhatsApp ustazah dulu ya. Jangan langsung telepon, nanti takutnya ketika ustazah ada di luar rumah. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.